Oke, kita akan coba membuka data dari CMIP6 ke QGIS. Jadi sebagai contoh analisis saya sudah siapkan untuk datanya. Nah, ini contoh datanya, ada beberapa parameter, ada beberapa data. Tapi saya akan coba satu data saja, yaitu curah hujan. Jadi PRD CSM2 untuk SSP5. Nah, ini tinggal kita siapkan QGIS-nya dan juga data tadi kita drag saja ke sini. Nah, akan muncul beberapa parameter. Nah, perlu dilihat di sini parameter yang paling penting adalah kita lihat yang dimensinya ada 3, itu adalah PR. Jadi precipitation. Nah, ini ada di sini. Ini yang lain tidak usah diselect, cuma satu ini saja PR. Nah, perlu dicatat namanya variabelnya adalah PR. Nah, ini yang pertama adalah nama variabel PR. Yang kedua adalah di folder tadi ada yang namanya sampling.ctf.python. Ini adalah Python script untuk QGIS gitu ya. Ini kita buka Python script di QGIS. Oke, ini kita skip saja. Jadi kita kosongin. Perlu dicatat ada namanya tadi PR gitu ya. Kemudian kita buka Python GIS. Nah, ini di sini sudah ada tampilannya. Kita buka editornya. Kita paste saja ini sampling.ctf tadi, ataupun juga di open di Python gitu ya. Nah, perlu dicatat tadi variabelnya adalah namanya adalah PR, jadi saya tulis PR di sini. Kemudian direktori ada beberapa input. Direktori adalah direktori tempat nanti data diproses gitu ya. Saya pilih di default directory saja di sini. Kemudian, nah ini filenya yang akan dibuat nanti adalah nama file netcdf-nya. Jadi script tadi sampling netcdf ini kita pakai untuk analisis data kita. Nah, di sini file netcdf kita harus spesifikkan namanya, yaitu kalau kita buka data CSM kita, CSM. Nah, ini PRD CSM berapa gitu. Ini ada pilihan copy path di sini. Kita copy path-nya, kita paste di file netcdf. Jadi file netcdf sama dengan, kita kasih komen aja. Jadi kita hapus file sebelumnya, kita ganti dengan yang ini. Nah, ini beda file dengan yang tadi. Sekarang di filenya di tempat saya di drive H, kemudian nama drive-nya kita perlu ganti ini tandanya, jadi quote-nya ini yang tadi yang double quote jadi quote, kemudian backslash jadi slash, backslash-nya diganti slash semua. CSM2 PRD SSP. Oke, kayaknya sudah. Ini kita perlu perbesar ini apa tampilannya ya. Oke, nah file CDF sudah backslash-nya diganti slash semua. Ini sudah di komen ataupun dihapus juga nggak masalah. Ini di komen dengan tanda pagar ini biar tidak di run di Python. Oke, kemudian syaratnya yang pertama adalah nama variabel sudah, nama filenya sudah untuk diekstrak, direktornya sudah, tinggal wilayah dash yang akan kita ekstrak datanya. Nah, kita perlu buka ataupun membuat shape file untuk wilayah dashnya sebagai contoh nanti. Ini saya pinggirkan dulu Pythonnya. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya data shoreline misalnya, dan kita mau semacam nanti membuat area analisis, kita perlu load data untuk area dulu. Jadi ini data shoreline saya secara global, tapi kita fokus mungkin di wilayah ini Kalimantan Timur. Jadi kita buat shapeware baru, layer, create layer, new shapeware layer, kita pilih namanya mungkin Kalimantan Timur. Ini saya sudah buat layarnya namanya Kalimantan Timur, tapi kita mungkin kita buat yang baru saja, ekstrak. Kita pakai di folder yang sama dengan yang tadi. Jadi kalau saya tadi taruh di H, jadi di H CESM2
Kalimantan Timur ekstrak ya. Di sini kita save, geometrinya pilih poligon, oke, proyeksinya latitude longitude EPSG 4326, oke saja. Kemudian pilih pensil ini diedit, buat shapefile baru. Ini saya kasaran aja di sini untuk Kalimantan Timur. Iya, areanya ini ya. Oke, ini kita kasih ID 1 saja. Jadi sudah jadi area kotak untuk diekstrak. Nah, kita berarti sudah punya datanya. Nah, tinggal kita tadi di folder tadi ada sekarang Kalimantan Timur SHP. Nah, Kalimantan Timur SHP ini kita copy paste di sini, kemudian kita buka lagi Python di QGIS kita. Jadi wilayah dasnya itu kita perlu ganti. Jadi kita tanda pagar, kasih komen untuk yang sebelumnya. Kita kasih nama untuk wilayah das ini, wilayah das sama dengan, oke sudah ganti tadi wilayah dasnya, jadinya ganti ke backslash, backslashnya diganti jadi slash. Nah, ini Kalimantan Timur ekstrak. Oke, ini pakai quote biar konsisten. Oke, nggak usah perlu di save, tapi oh ya, ini saya lupa perlu ini kita geser dulu. Ini perlu shapefile yang kita save, kemudian kita matikan editingnya. Nah, sudah oke. Kemudian kalau sudah, kita tinggal running ini. Di ini sudah selesai settingnya. Yang bagian bawah untuk processing script ini dibiarkan saja default. Nanti kita akan coba run, dan kalau sudah berhasil run, nanti akan muncul data raw SHP di folder kita. Mungkin folder kita juga perlu diganti, misalnya kita ganti saja di, kalau folder saya di H, berarti ya kita perlu ganti juga foldernya biar sama foldernya di sini. Jadi semuanya nanti akan outputnya akan muncul di sini. Oke, ini drive-nya di H, ini saya ganti, misalnya ini tempat saya di H gitu. Jadi ini tergantung pada komputer masing-masing. Oke, tadi perlu kita ganti backslash dan slash-nya, dan juga jangan lupa ini tanda di belakang ini ada backslash-nya, ada slash-nya harus dipakai. Jadi kita tambahkan slash di paling belakang, ini juga slash, ini juga slash ya, semuanya sudah di H. Jadi di folder yang sama di CSM2 misalnya, ini saya nggak perlu saya save, tinggal run aja. Oke, semua sudah ready datanya sepertinya. Oke, tinggal kita run. Oke, ada error, tapi kita coba, semoga tidak terlalu is interface. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini, tapi coba kita backup untuk script ini. Mungkin ada kesalahan, kita close lagi. Oke, secara keseluruhan datanya sudah muncul. Data raster ini adalah data kita, data raster. Kita coba misalnya properties. Oke, karena datanya besar jadi agak lama. Jadi ini secara default dia akan menampilkan 3 band gitu ya, padahal bandnya ada banyak, dan ini menunjukkan waktu. Jadi bukan RGB tapi waktu. Jadi di sini warna-warni karena tadi 3 waktu tadi dikombinasi jadi 1. Oke, karena datanya lumayan besar, ini kalau kita klik kanan setting agak lama. Jadi perlu diganti single band pseudo color aja. Nah, band ini menunjukkan panjang jumlah datanya. Jadi ada, karena data harian itu ada, kalau ini 350 hari dari data awal kita. 3650 artinya mungkin ya sekitar 10 tahun dari data referensi yang ada di datanet CDF-nya. Nah, kita pakai band 1 ini artinya hari pertama, di data pertama artinya hari pertama untuk dia ekstrak gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh seperti ini adalah tanggal 1. Kita perlu lihat di CSM nya tanggal 1. Oke, geser lagi. Tanggal 1 Januari 2075. Ini simulasi tahun 2075. Oke, areanya adalah ini centroid, ini adalah titik-titik, kita matikan cukup areanya. Ini adalah titik
pusat dari pixel. Dan kemudian kalau kita lihat apakah berhasil kita ekstrak tadi setelah di run. Oke, tidak berhasil di run, tapi di sini sudah muncul untuk semacam ID untuk titik pusat centroidnya. Nah, ekstraknya bagaimana? Kita coba, seharusnya di sini tadi berhasil tapi tidak berhasil. Coba kita cek lagi. Jadi namanya adalah pakai yang namanya native-nya raster sampling. Oke, mungkin karena direktori tempat saya ini pakai H, jadi dia agak error. Mungkin kalau kita kembalikan ke C mungkin lebih cepat prosesnya, dan juga ini karena di drive ini diganti drive, sepertinya yang jadi masalah di drive-nya. Oke, kita balik lagi saja di C. Oke, nah sekarang kita bisa coba run lagi, berhasil atau tidak. Oke, sepertinya di sini karena data yang terlalu besar, jadi dia agak error. Oke, kita coba manual, mungkin bisa nggak kita sampling raster. Jadi kita manual saja pakai sampling raster value. Datanya adalah input layer, kita pakai yang centroid data ini. Raster layernya adalah data raster. Oke, kita cek sama. Oh ya, sama. Center datanya centroid C. Oke, ini ada dua ternyata centroid ya, karena datanya tadi yang C tadi. Ya, sama data rasternya oke. Dua-duanya di H, ini juga di H, oke. Namanya sampel, oke. Kemudian save to file misalnya, tak kasih di drive saja, download x, kasih nama data raw.shp. Oke, save sebagai data raw, jadi raw data yang akan disimpan di sini. Kemudian coba kita run. Oke, Oke, data raw shp is not a directory. Oke, kita close, kita coba lagi sample raster value. Namanya adalah centroid data, sample data raster. Ya. Oke, coba temporary saja, create temporary layer, kita run. Oke, kalau temporary layer kayaknya runningnya berhasil. Kita tunggu datanya selesai. Ya, kita tunggu prosesnya selesai. Jadi manual, kalau tadi tidak berhasil running, kita pakai manual, pakai yang namanya sample raster values. Dan jangan di save dulu, jadi dibuat temporary dulu, karena mungkin kalau di save mungkin ada permission atau apa yang error di sini. Jadi kita perlu lakukan manual sample raster value. Oke, sambil nunggu processing, jadi secara garis besar tadi ada beberapa syarat untuk ekstrak data ini, yaitu SHP untuk area kita, kemudian data file netcdf yang akan diekstrak. Ini bisa data model ataupun juga data satelit yang formatnya netcdf bisa diekstrak. Kemudian variabelnya, jadi perlu diingat tadi variabelnya perlu diganti juga. Kemudian direktori tempat nanti data outputnya disimpan. Nah, direktori ini kalau bisa kita cek dulu foldernya, permisinya, apakah kita bisa menulis file di situ. Kalau tidak diizinkan menulis file di situ, maka atau mau write file di situ, maka akan muncul error. Oke, karena datanya lumayan banyak, ini prosesnya agak lumayan lama. Oke, kita tunggu. Jadi untuk ini tadi tinggal di run saja, bagian bawah sebenarnya bisa dibuat otomatis tadi untuk sample raster values untuk proses ini, tapi tadi mungkin karena personalization permission atau apa jadi error. Jadi di sini sudah berhasil untuk centroid, tapi untuk ngambil datanya sendiri kita harus lakukan secara manual.
Oke, jadi untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dicek di sini. Inputnya adalah data centroid kita di sini. Centroid adalah pusat-pusat pixel dari data NetCDF. Kemudian outputnya adalah di sini. Jadi temporary output di memori, disimpan di memori, dan kemudian data rasternya adalah yang ini, CSM2 untuk scanner SSP 8,5 watt per meter persegi untuk kenaikan net radiative forcingnya. Oke, semoga berhasil ini. Oke, perlu dicek nanti centroid data yang mana yang untuk ekstraknya. Ya, oke, samplet muncul, selesai di sini. Kita close. Kita cek datanya, hasil ekstraksi, open atribut tabel. Ya, ini kayak datanya juga lumayan besar ini. Jadi untuk prosesnya sendiri memang agak lama. Atau mungkin kalau terlalu lama kita bisa save dulu, nanti kemudian bisa dibuka lagi. Oke, ini karena datanya cukup besar jadi lama sekali datanya prosesnya. Oke, nggak selesai-selesai ternyata. Oke, kita pause dulu saja sambil nunggu datanya selesai.